Demam tifoid merupakan penyakit infeksi bakteri serius yang bisa berpotensi mematikan jika tidak diobati dengan benar. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang merupakan penyebab utama penyakit ini. Ada beberapa cara penyebab utama penularan demam tifoid, antara lain yaitu: pertama, konsumsi makanan terkontaminasi. Makanan yang tidak dimasak dengan baik atau terkontaminasi oleh bakteri dapat menyebabkan infeksi jika dikonsumsi. 2. Minum air terkontaminasi. Air minum yang terkontaminasi oleh tinja yang mengandung Salmonella typhi merupakan sumber penularan yang umum. Hal ini sering terjadi di daerah dengan sanitasi yang buruk. 3. Kontak dengan orang terinfeksi. Langsung atau tidak langsung berkontak dengan orang yang terinfeksi demam tifoid, terutama melalui kontak dengan tinja atau urin mereka, dapat menyebabkan penularan. Gejala demam tifoid dapat bervariasi, dari ringan hingga parah, dan bisa mirip dengan gejala penyakit lain. Beberapa gejala umum diantaranya yaitu demam yang meningkat secara bertahap, seringkali mencapai suhu tinggi, yaitu sekitar 39-40 derajat Celcius. Sakit kepala yang berlangsung terus-menerus, mual dan muntah, diare yang kadang-kadang bisa mengandung darah, nyeri perut dan kembung, kehilangan nafsu makan dan penurunan berat badan, kelemahan umum dan kelelahan yang ekstrim, serta kulit kemerahan atau ruam yang mungkin muncul. Diagnosis demam tifoid melibatkan berbagai prosedur dan tes medis. Di antaranya yaitu: pertama, pengecekan riwayat kesehatan. Dokter akan mengumpulkan informasi tentang riwayat kesehatan pasien, termasuk gejala yang dialami dan riwayat perjalanan ke daerah-daerah yang berisiko tinggi. 2. Pemeriksaan fisik. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mencari tanda-tanda fisik seperti suhu tubuh yang tinggi, tekanan darah, dan kondisi umum tubuh. 3. Tes darah. Ini merupakan cara utama untuk mendiagnosis demam tifoid. Dokter akan mengambil sampel darah dan menguji untuk menentukan apakah bakteri Salmonella typhi ada dalam darah, atau apakah tubuh telah menghasilkan antibodi terhadap bakteri ini. 4. Tes tinja, yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan Salmonella typhi dalam tinja pasien. 5. Tes urin, untuk memeriksa adanya tanda-tanda peradangan atau infeksi di saluran kemih. 6. Tes penunjang, seperti USG, CT scan, atau tes lainnya. Demam tifoid yang tidak diobati dapat menyebabkan berbagai komplikasi atau dampak serius. Di antaranya yaitu: pertama, perforasi usus, yang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding usus yang mengakibatkan terjadinya peradangan peritonitis atau radang pada selaput perut. 2. Abses hati, yang merupakan kumpulan nanah yang berpotensi mengancam jiwa, yang dapat terjadi karena adanya infeksi oleh Salmonella typhi. 3. Perdarahan internal, yang dapat terjadi ketika demam tifoid menyebabkan kerusakan pembuluh darah di dalam tubuh. 4. Meningitis. Infeksi Salmonella typhi dapat menyebar ke otak dan menyebabkan meningitis, yaitu peradangan pada selaput otak dan sumsum tulang belakang. 5. Gangguan jantung. 6. Masalah ginjal seperti nefritis atau peradangan ginjal. 7. Infeksi kekambuhan. Meskipun pengobatan telah berhasil, infeksi dapat kambuh atau kembali pada beberapa individu setelah gejalanya mereda. Pengobatan demam tifoid melibatkan penggunaan antibiotik seperti ciprofloxacin atau azithromycin. Antibiotik ini membantu membunuh bakteri penyebab infeksi. Selain itu, diperlukan istirahat total selama pengobatan. Menjaga keseimbangan cairan dengan minum air putih, oralit, atau larutan elektrolit yang direkomendasikan oleh dokter. Serta makan makanan yang mudah dicerna seperti bubur atau sup. Hindari makanan yang sulit dicerna atau dapat memperburuk gejala. Pencegahan demam tifoid sangat penting untuk menghindari penyebaran penyakit ini. Di antara lain yaitu: pertama, melakukan vaksinasi, termasuk vaksin oral dan suntik. 2.
Menjaga kebersihan pribadi dengan mencuci tangan secara teratur dengan sabun, terutama sebelum makan dan setelah buang air kecil atau tinja. 3. Konsumsi makanan dan air yang aman yang dimasak dengan baik. 4. Menjaga sanitasi yang baik di rumah dan lingkungan sekitar. 5. Menghindari kontak dengan penderita. 6. Imunisasi sebelum perjalanan ke daerah yang berisiko tinggi terjadinya demam tifoid. Pencegahan merupakan kunci untuk mengurangi risiko demam tifoid. Penting untuk mencari perawatan medis jika Anda mengalami gejala demam tifoid atau jika Anda memiliki kecurigaan bahwa Anda mungkin terinfeksi. Pengobatan dini adalah kunci untuk kesembuhan yang lebih baik.